kembali lagi di Morning Zone. Karena di pagi ini sekarang kita ada Om Hafid. Bener ya namanya ya? Iya, dari tadi saya salah nyebut namanya. Om Hafid gimana, sehat Om? Sehat lah. Iya, meski nih agak-agak hujanan terus gitu kan. Iya benar, udah beberapa hari ini Jakarta gloomy banget ya. Ya, Dan mungkin ya itulah ya yang menyebabkan banyak juga orang pada sakit sekarang. Flu, batuk, segala macamnya tuh udah aduh. bikin gak enak. Makin gak enak ya. Makin enak-enak. Iya benar-benar. Makanya buat Okezoners ya dimanapun berada tetap jaga kesehatan, minum vitamin dan yang pasti persiapkan semua tuh ya jas hujan, jaket hujan, ya kan payung segala macam karena memang Jakarta lagi memang kondisinya mendung dan hujan terus-terusan enak ya. gitu ya. Iya, bener. Itu dia tuh, kita mau bahas minyak urut dari tadi di belakang nih. Kita udah ngobrol-ngobrol nih. Isu apa yang menarik nih? Minyak urut nih apa nih? Iya. Yang lagi rame sekarang tentunya ada yang disebut dengan diplomasi minyak urut. Diplomasi minyak urut. Diplomasi minyak urut ini Itu apa tuh? Menyeret dua nama besar yang sedang diperbincangkan akhir-akhir ini di perpolitikan Indonesia, yaitu Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Ini isu yang menarik karena Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku bahwa dia dititipi minyak urut oleh Megawati kepada Prabowo untuk diberikan kepada Prabowo. Untuk diberikan kepada Prabowo. Hal ini menguatkan isu bahwa mereka akan bertemu dan melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi politik ya. Rekonsiliasi politik. Luar biasa. Karena yang kita tahu bahwa PDIP itu menjadi satu-satunya partai yang oposisi. Menjadi oposisi ya. Menjadi oposisi di Indonesia dan itu ya akan menentukan arah perpolitikan di Indonesia kan. Apakah PDIP akan tetap oposisi atau memang bergabung ke koalisi. Bergabung ke koalisi di Prabowo Gibran gitu. Dan katanya sebelumnya Pak Prabowo sempat minta dimasakin minyak angin. Sempat meminta Bu Mega untuk memasakkan nasi goreng kesukaannya. Nah, itu gimana tuh? Ya, itu kan permintaan dari Prabowo. Inilah yang kenapa diplomasi minyak urut ini menjadi sangat heboh karena sebelumnya kan Prabowo yang aku mau ketemu, aku mau dimasakin nasi goreng. Megawati selalu dilempar gimmick-gimmick bahwa dia Prabowo ingin bertemu dengan Megawati. Lalu tiba-tiba Megawati menitipkan minyak urut kepada Ahmad Muzani untuk diberikan kepada Prabowo. Artinya kan seperti gayung bersambut. Betul gitu kan, banget ya, gayung bersambut ya. Gayung bersambut banget gitu kan. Jadi ya pertemuan ini pasti akan menentukan ke arah mana Indonesia ke depan gitu. Apakah tetap punya oposisi atau full menjadi koalisi yang besar. Koalisi yang besar. Iya. Itu agak rancu juga kalau misalkan kita negara demokrasi tapi semuanya koalisi gitu kan. Iya, nggak ada oposisi ya. Nggak ada yang menjadi kontrol ya dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat sama pemerintah pastinya. Okezon juga berusaha mencari tahu ke pengamat politik sebenarnya apa yang terjadi kalau misalkan satu pemerintahan itu isinya koalisi semua tanpa oposisi. Katanya nanti akan terbentuk yang namanya demokrasi semu. Demokrasi semu. Atau demokrasi yang tidak demokratis. Iya. Tidak ada checks and balance dan lain sebagainya. Artinya pemerintah dimungkinkan untuk abuse of power, maksudnya dimungkinkan untuk bisa menyalahgunakan wewenang mereka gitu. Punya power yang berlebihan gitu ya. Punya power yang berlebihan ini yang dikhawatirkan. Meskipun kalau kata Prabowo bilangnya kalau koalisi besar itu gunanya supaya kita tidak ribut-ribut. Karena kalau ribut-ribut itu kan politiknya Eropa katanya. Indonesia politik Eropa itu memecah belah. Politik Eropa itu mencaci maki, kita nggak gitu, kita politik santun kata politik Prabowo. Santun ya. Iya. Tapi memang tanda-tanda pertemuan kedua tokoh ini udah lama, ya kan? Ya kita pernah melihat juga ya di media sosial ya, ya ketika Ibu Mega bersama Puan Maharani ngobrol berdua, ya kan? Terus kemudian dari bahasa bibirnya ya kan kita bisa nebak gitu, mamah gitu. Pak Prabowo pengen ketemu gitu kata Bu Puan tuh kepada Bu Mega tuh waktu itu. Karena Puan juga menjadi salah satu tokoh yang dalam tanda kutip getol untuk
melakukan atau merealisasikan pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Karena sebenarnya kalau dari berpolitika nasional juga Puan Maharani sudah diberikan posisi ketua DPR gitu. Artinya memang ada seperti utang budi dari Puan. Tapi ya itu hanya sebatas bahasa-bahasa politik ya gitu kan. Di belakangnya seperti apa kita nggak tahu. Gitu. Iya. Dan memang sebenarnya ini kan semakin riuh ya isunya untuk pertemuan kedua tokoh ini karena di tanggal 23 nanti Bu Mega itu akan ulang tahun. Oh iya. Nah, tapi apakah di momentum itu ketemunya gitu kalau kan? misalkan dari omongannya jubir PDIP Aryo Seno bilang bahwa sebenarnya tim PDIP sudah menyiapkan teknis pertemuan. Jadi kapan, gimana, gimmicknya pun sudah dipersiapkan sebenarnya PDIP. Artinya pertemuan itu kan sudah menjadi sebuah keniscayaan bahasanya ya. Iya. Karena dari Gerindranya sudah mengiyakan, dari PDIP mengiyakan, tinggal moodnya Bu Mega sama Prabowo aja nih kapan ketemu gitu. Iya. Bahasa kasarnya kan seperti itu kan. Gitu. Ya walaupun pada tanggal 23 tersebut kata Pak Sumidasko itu Pak Prabowo ada lawatan ke India tuh, kunjungan kenegaraan. Tetapi ya bukan hal yang niscaya tadi kan? Iya, karena kan memang sebenarnya bisa diwakilkan oleh siapapun ke India itu kan. Iya, betul. Dan pertemuan itu. Walaupun itu undangannya PM katanya, PM India. Bisa aja wakil presiden kan yang Iya. Ya tapi ini kita nggak tahu ya perkembangan selanjutnya seperti apa. Tetapi yang pasti isu terus bergulir. Apakah pertemuannya setelah Pak Prabowo pulang dari India, misalnya memang benar-benar dia berangkat atau sebelumnya bahkan, gitu ya? Karena ini masih masih tanda tanya nih, gitu. Tapi menariknya adalah sebenarnya persoalan tadi tuh minyak urut yang dikasih tuh, itu menjadi clue tuh ya. Buat apa sih itu minyak urut? Iya, diplomasi minyak itu menjadi penting, menjadi hal yang sangat disorot karena itu adalah simbol dari Megawati yang merespons permintaan dari Prabowo untuk melakukan pertemuan, untuk melakukan rekonsiliasi politik. Jadi sudah ada gayung bersambut, tunggu apa lagi kan? Ibarat kalau misalkan kita chatan sama cewek baru, Mas, ada yang marah nih, ada yang marah nggak nih kalau saya chat sama kamu? Nggak ada. Nah itu kan berarti sudah ada direspon. Tinggal ketemu kalau udah gitu kan. Padahal mah bohong ya cowoknya. Ya bisa nggak ngerti kan. Untuk urusan bohong atau jujur kan di belakang. Ya mungkin nggak ada yang marah. Gitu. Tapi ini simbol nih sebenarnya. Itu simbol artinya. Memang Megawati pun sepertinya menghendaki pertemuan itu. Jadi ya gitulah. Iya. Dan kenapa minyak urut yang jadi pertanyaan itu mungkin untuk meluruskan ya. Meluruskan urat-urat dan otot-otot yang ketelingsut dan kaku gitu ya kali ya mungkin ya. Iya bahasanya mungkin Prabowo jadi presiden hampir 100 hari ini. Iya nih, dikit lagi 100 hari nih. Iya, beliau jadi presiden. Ini diurut mereka dia gitu. Benar. Bisa juga sih. Dan memang seru nih ya menunggu manuver-manuver politik yang akan segera dilakukan ya oleh kedua tokoh ini ya. Karena kita tahu ya dalam tanda kutip mereka mungkin secara pribadi baik ya, tapi memang secara politik memang berseberangan terus nih. Ya kan? Karena kan sebenarnya Megawati juga membawa gerbong PDIP, Prabowo membawa gerbong Gerindra yang memang sedang berseberangan di Pilpres kemarin. Iya, benar. Padahal secara pribadi Prabowo sama Megawati nggak ada masalah gitu kan, karena Prabowo juga pernah menjadi wakil dari Megawati di Pilpres kemarin 2009 ya kalau nggak salah. Iya, betul. Jadi calon. Calonnya Megawati, Mega Prabowo waktu itu kan. Jadi sebenarnya di antara keduanya kalau secara kata Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani sih nggak apa-apa, nggak ada masalah di antara keduanya. Cuma kan memang pertemuan keduanya itu akan menyimbolkan atau menentukan arah masa depan dari perpolitikan Indonesia. Betul. Jadi ya kita tunggu deh, tunggu nih ya gebrakan selanjutnya apa nih. Nah selain itu, gitu, isu apa yang lagi rame di Okezone? Wah, yang rame itu sekarang yang tim transisi dari Pramono Dul yang bilang bahwa mereka akan mewacanakan program bahwa bekerjanya cukup 4 hari seminggu. Nah, 4 hari seminggu ini pada seneng nih orang-orang nih di sini nih. Nih 4 hari nih. Iya nih. Tapi bukan ASN sayangnya. Jadi kayaknya nggak ngaruh. Tapi sebenarnya ini
masih rancu dan masih mentah dalam bentuk wacana ya. Cuma memang ada pemikiran itu. Itu alasannya apa sih untuk mengentaskan kemacetan? Pertama, kan salah satunya. memang atau efisiensi. Kalau dari tim transisinya sendiri bilangnya bahwa mereka mau meniru negara-negara Skandinavia, di mana ketika kerja 4 hari ternyata lebih efektif dan lebih produktif pekerjaannya nih. Itu tergantung libur ya, Pak. Kalau libur hari Rebo sama Sabtu Minggu kan pusing ya. Kan biasanya tuh sampai Kamis aja nih kerjanya, Jumat Sabtu Minggu diliburkan. Jumat Sabtu Minggunya libur. Iya, diliburkan. Iya, jangan libur di tengah-tengah kan pusing. Iya, enak juga kalau libur loncat-loncat begitu kan. Tapi memang rujukannya awalnya memang untuk negara-negara seperti Skandinavia yang ternyata setelah diberlakukan kebijakan itu justru lebih efisien dan produktif gitu ya. Cuma memang katanya Jakarta juga bukan hal baru untuk libur 3 hari karena waktu itu waktu polusi besar di polusi di waktu pejabat Gubernur Pak Heru Budi. Yang sempat heboh Jakarta menjadi negara terpolusi ya. Ada beberapa kantor yang diliburkan atau direschedule gitu kan. Ya, kota terpolusi. Jadi sebenarnya libur ini dipakai rencana keduanya adalah kalau misalkan ada force major kayak misalkan hujan deras di Jakarta, banjir atau tiba-tiba ada polusi, tiba-tiba ada macet besar atau ada tamu negara segala macam. Artinya bisa bersifat tentatif. Libur 3 harinya itu. Yang pertama kan tadi ingin seperti Skandinavia kan. Pengen bener-bener tok Jumat Sabtu Minggu libur gitu. Itu ada opsi kedua juga. Gimana ceritanya kalau misalkan liburnya kalau force major aja nih, kalau misalkan enggak gitu kan. Karena percuma juga kayak tadi nih kita ke kantor ternyata kehujanan di kantor basah kuyup kan nggak produktif juga gitu. Iya, benar. Kan benar produktif. Kadang kita harus ngeringin sepatu di bawah komputer kan, gitu kan. Jadi kan ASN ya. Bisa harusnya gitu kan. Harapannya gitu ya. Iya, atau sekarang kan ada WFH ini. Work from home kan. Work from home. Work from anywhere sekarang ya kan, bisa di mana aja. Bisa aja kita ke Jogja aja ya, ininya murah kan. Iya, benar. Gaji Jakarta ini murah gaya hidupnya. Iya benar juga ya. Di sini kita susah, di sana kita jadi orang kaya ya. Iya. Sama halnya kayak pekerja-pekerja kayak di perusahaan besar di Amerika. Mereka ke Bali menyewa beberapa bulan villa, kerja di situ. Jadi mereka gajinya Amerika, tapi gaya hidupnya Bali. Mereka jadi orang kaya di sana, Pak. Iya benar ya. Gitu holiday mulu ya. Iya, holiday mulu kan. Iya. Liburan itu mah bukan kerja ya. Makanya jadi seru juga tuh, itu wacana yang menarik nih. Ya seru gitu kan, tapi nanti pasti mereka juga nunggu respon. Betul. Terutama dari perusahaan juga nggak mau rugi kan mereka gitu. Iyalah pasti, ya kan. Dan emang ini kalau di negara-negara Skandinavia memang hal yang wajar ya. Termasuk juga tidur siang ya di waktu kerja ya. Iya, tidur siang di waktu ada kerja. nap nap time-nya gitu. Ada 10 sampai 15 menit gitu. Iya, tapi sebenarnya kan di beberapa perusahaan besar juga sudah ada kayak tempat buat tidur atau minimal lesehan lah ya. Iya. Lesehan untuk nyantai. Tempat istirahat ya. Istirahat karena kalau ya bayangin aja 12 jam atau 8 jam kerja tiba-tiba otak burn out kan. Iya, benar. Sering tapi ya. Burn out ya? Enggak ngerti. Enggak apa-apa, curhat aja di sini. Bisa dilihat, gini aja gampang caranya. Bisa dilihat atau di Zoom. Ini saya rambutnya udah meninggalkan dunia hitam ini. Iya, kayaknya memang nggak sesuai umur ya rambut ya. Udah putih. Jadi ya. sudah kelihatan, tidak perlu ditanya stres atau enggak ini sebenarnya. Oh gitu. Ya. Om Hafid, ini seru banget nih obrolan kita pagi ini nih ya. Tapi kita break dulu, nanti Morning Zone akan hadir sesaat lagi. Iya, kembali lagi di Morning Zone dan kita masih ngobrol sama Om Hafid ya. Nah, apalagi Om Hafid, berita-berita yang menarik di Oke Zone nih? Selain tadi ya 2 ya. Yang menarik tentunya yang ditunggu-tunggu ibu-ibu punya anak sebenarnya. Nah, ibu sekolah. Itu bunak, ibu-ibu punya anak. Anak-anaknya sih udah bodo amat mau libur mau enggak kan. Ibu-ibunya yang repot nih biasanya atau bapak-bapaknya yang antar sekolah kan biasanya. Karena kan isunya kemarin puasa dan lebaran itu bakal libur 1 bulan nih.
Itu seru tuh Om, kalau libur 1 bulan sih. Iya, tapi kan secara pengalaman dan secara dibahas di rapat kabinet juga katanya bahwa kalau misalkan libur sebulan tuh banyak mudorotnya kayak misalkan energi anak yang harusnya keluar ternyata tersimpan. Iya, ujung-ujungnya jadi main mulu ya. Tawuran, ada hal-hal yang hal-hal negatif ya. Hal negatif kayak Mas Camar ini, dulu waktu masih mudanya dia juga gitu tuh. Jadi abis sahur dia bukannya dia tadarus atau apa ya? Perang sarung tapi curan kasih batu sarungnya gitu ya. Iya, dia tawuran. Gitu tuh dia tuh. Jadi dia tawuran. Alasannya karena dia nggak puasa sebenarnya. Tapi dia ngajak teman-teman yang puasa buat tawuran. Ya itu bahaya tuh. Iya, jadi memang ada berbagai ternyata mudorot di kalau misalkan kita libur 1 bulan. Terus juga anak-anak sekarang kan di era teknologi HP ujungnya. Jadi kalau misalkan libur sebulan tuh bubar semua tuh di otak pelajaran-pelajarannya. Anak lebih fokus main HP nantinya. Main HP datang lagi ke sekolah, apaan nih? Nulis aja kadang gemeter gitu kan. Nulis aja kadang mereka, aduh aku nulisnya capek gitu kan. Iya. Udah nggak terlatih nulis ya? Iya, biaya kuota lebih besar. Biaya kuota aja. Curhat dia mah. Biaya ngajak jalan anak-anak liburan sebenarnya yang repot. Kadang orang keluar, jalan-jalan yuk. Gitu. Tapi keputusannya akhirnya enggak kan? Akhirnya enggak. Dengan SKB 3 menteri ya? Iya, dengan SKB 3 menteri, ya Mendikdasmen, lalu Mendagri dan Menteri Agama. Menandatangani surat edaran yang berisi bahwa libur itu dimulai dari 27 Februari sampai 5 Maret. 5 Maret. Awal ya. Untuk awal. Jadi awal puasa, libur. Libur lalu tanggal 6 sampai tanggal 25 itu masuk lagi sekolah. Masuk lagi sekolah normal. Sekolah normal 2 minggu lebih lah ya. Iya. Lalu di tanggal 27 sampai 8 April, 27 Maret sampai 2 April libur lagi hampir 2 minggu tuh. Libur lebaran itu libur ya. Lebaran. Jadi libur akhir puasa dan libur setelah lebaran. Jadi ya lumayan lah tapi ya. Iya, tapi kan tetap anak-anak ada kegiatan pada saat berpuasa tetap gitu bisa ya. menikmati momen libur lebaran tapi juga tidak lupa dengan sekolahnya. Betul. Jadi kan sih. enak gitu. Bener. Ada pro kontranya sebenarnya Om. Iya, libur itu kan yang pertama kan irit ongkos ya pasti ya. Iya, sebagai bapak-bapak nih. Pak. Sebagai orang tua ya kita pasti mikir irit nih nggak nganterin anak sekolah nih. Ongkos jajan ya di sekolah ya. Cuman yang jadi kontranya ya itu tadi tuh ya. Anak-anak jadi kelebihan energi. Kelebihan energi. Yang kita juga kadang ngeluapnya kadang suka aneh-aneh gitu kan. Iya, dan juga yang kedua ongkos liburannya jadi lebih mahal tuh. Karena minta liburan mulu ya. Iya, jadi kan kayak yang atau bukber gitu kan. Bukber. Tapi Om kangen nggak sama Ramadan? Ya kangen pasti. Kangen ya? Apa yang dikangenin? Banyak sebenarnya kalau kangen lebaran kayak gitu-gitu tuh. Takjil, berburu takjil. Iya, berburu takjil. Biasanya seru ya? Paling ini ya. Kadang kalau misalkan puasa. Kalau Mas Dwi kan kangennya bukanya dia. Open together. Buka puasa dia, open together. Kadang boncos juga ya kalau misalkan buka bersama seminggu gitu kan. Bukber aja. Iya. Rugi lah kalau gitu. Rugi ya? Iya. Seminggu bukber yuk. Temen SD, ya? temen TK, temen SMP. Semua. Patungan? Iya, patungan lagi ya. Kagak disponsorin kan. Jadi kan boncos juga kalau gitu kan. Bikin proposal dulu harusnya biar ada sponsornya. Ini mumpung masih ada 2 bulan. Jadi kan agak boncos juga gitu. Iya. Tapi aktivitas anak-anak zaman sekarang gitu ya. Kalau kita dulu kan bikin angket tuh, ya kan dengerin dengan ceramah gitu kan. catet gitu kan. Terus tanda tangan gitu. Sekarang masih nggak sih Om? Di ini ya sih udah kali ya sekarang ya. Iya, lebih modern ya pasti. Pasti lebih ada. Iya, nggak mungkin pakai buku lah. Iya, nggak mungkin pakai buku. Tapi sebenarnya video bisa video podcast kalau misalkan sama ustadznya. Terus juga kalau kita ngelihat di sekolah-sekolah yang viral di media sosial kan, kadang ngerekam kegiatan sehari-hari PR-nya gitu kan. Yang ada ibunya di belakangnya gitu kan. Saya setiap hari cuci piring, ibunya bilang bohong. Itu bisa kan kayak gitu-gitu gitu. Tugasnya jadi seperti itu gitu. Iya. Tetap ada tugas, tetap ada PR tapi nuansanya berbeda dengan kita dulu kan. Iya, dengan digitalisasi ya. Udah lebih canggih lah dan sejak Covid kan anak-anak sekarang udah sangat paham betul
memegang handphone, ngambil gambar, video, segala macam kan tugas-tugasnya semua kan dari Sudah ini ya, gampang, dari rumah gitu. Jadi Tapi apa yang paling berkesan dulu zaman kecil? Mainan gitu atau apa iya sih gitu? sebenarnya waktu menjelang Buka? subuh kalau saya. Oh, menjelang subuh. Dulu di Cirebon Iya, kan, di iya. subuh. Oh, di Cirebon? Iya, di Cirebon gua. Di pesisir kan. Iya, Jadi iya, kalau abis subuh itu jalanan besar Pacaran? itu enggak, jalanan besar itu sepi. Ngapain pacaran subuh-subuh gitu kan. Iya. Udah kan batal janji. dulu gitu. Iya, terus. Iya, kalau zaman dulu kan kalau di Cirebon itu kan abis sholat subuh itu jalanan masih kosong tuh. Jalanan yang besar dan kosong. Iya. Kadang kita tidur-tiduran di aspal. Iya, gitu. Tidur-tiduran di aspal? Iya, gelar sarung tiduran aja di situ di aspal gitu. Oh, nggak ketak-ketak. Itu kan pantura, Pak. Iya makanya. Kan truknya gede-gede, Pak. Ngerinya gitu. Cuma kan memang itu jadi uji adrenalin bahasanya. Oh, nekat ya. Iya. Iya, sekarang challenge gitu ya. Iya. Itu nggak boleh ditiru tuh ya. Tidak boleh itu zaman-zaman dulu. Kalau saya kan di Bandung ya, jadi kan di Cimbeleit tuh kan turunan tuh. Nah, Perosotan. dulu iya pakai skateboard tapi dari papan gilesan, Pak. Ada lagi. Iya, itu kan nggak ada remnya ya. Jadi tuh jalan turun tuh, turun gitu. Apa istilahnya kotak sabun? Iya, kotak sabun, iya. Turun, Pak. Sampai bawah tuh, Pak. Sampai Sabuga. Sasana Budaya Ganesha ITB. Kagak jatuh tuh. Wih, Pak, kenceng banget, Pak. Bukannya kagak jatuh. Kenceng banget. Ya cuman banyak juga akhirnya yang ya itulah kecelakaan-kecelakaan ya pasti ada Anak-anak gitu. zaman dulu Iya, nekat anak-anak zaman ya. dulu kan gitu mainnya ya. Uji mentalnya aneh-aneh gitu. Ya aneh-aneh, benar. Benar. Ya ini berburu takjil juga nih. Camar salah satu nih penggiat berburu takjil. berburu Dia takjil. PPT, Pak. Para pencari takjil. Iya. Ya, yang lain belum beli dia udah borong semua tuh. Iya, habis tuh benar. Dia udah borong nyicipin lagi, Pak. Orang dia nggak puasa, Pak. curang dia udah Iya. dulu. Wah, asik nih dapat yang anget gitu. Iya, kita dapat yang udah keringetan, Iya, Pak. kita dapat apa? Bakwan udah peyot gitu kan. Bakwan udah kelemar-kelemar gitu. Iya. Iya, tapi begitu ya. Kita rindu banget ya nuansa-nuansa Ramadan ya. Iya, Dan memang itu berkesan apalagi waktu zaman kita kecil ya. Dan ya apa ya asik gitu sebenarnya dan kebayang sih anak-anak sekarang kalau misalnya libur ya memang aktivitasnya jadi nyeleneh. Iya, Gitu kan. Kita dulu aja yang sekolah juga nyeleneh Udah gitu. nekat-nekat kan, Udah nekat-nekat apalagi zaman sekarang teknologinya zamannya. udah Betul. Dan nggak makin bisa dikontrol, kacau. Pak. Betul, jadi Iya, mereka pegang handphone kita nggak tahu dia browsing apa, dia buka apa gitu orang kan. tua juga akan lebih kerepotan sebenarnya kalau misalkan Iya. libur kan. Dan memang bagusnya memang harus ke sekolah sih, Iya. supaya tidak lupa juga dengan ini ya. Ya, Pelajaran-pelajaran intinya di sekolah. Kalau saya waktu itu tuh pernah ngerasain libur 1 bulan. Pernah waktu itu ya? Pernah kita. Pernah. waktu Gus Dur. Iya. Kan sebulan kan? Iya. Sebulan libur pas sekolah lupa nulis, Pak. Nulis tuh lupa jadi kayak apa ini kok berat Iya, banget. iya. Saking jet lag-nya kita nggak bisa Nggak pernah nulis. Iya. Jadi ngapain aja itu selama 1 bulan dulu? Ya kan nggak ngapa-ngapain, main kayak gitu udah keluar nggak jelas. Jadi kan. habis sahur, subuh, tidur Tidur, tuh ya, terus sampai ya. zuhur. Iya, terus Iya, main puasa monopoli zaman dulu kan. Puasa setengah hari itu mah. Puasa ular namanya. Oh, puasa ular namanya? Iya, Oh. makan tidur. Pengalaman dikit. Iya. Oh, dia mau begitu dia. Kalau puasa jadi tokek masjid di masjid mulu gitu kan. Ngapain? Adem. Ini jadi Ngadem. tokek doang ngadem ya. Jadi tokek ngadem ya di masjid ya. Iya. Om, apa lagi? Apa yang menarik ya isu-isu yang kemungkinan seminggu ke depan nih masih rame nih. Wah, banyak sih. Banyak ya. sebenarnya. Kalau dari Okezone sendiri, kira-kira yang sekarang lagi digarap apa? Kita sekarang Terakhir nih, pertanyaan terakhir. lagi nggarap soal isu ini sih, isu pagar laut itu. Oh, pagar laut, oke. Itu bisa kita bahas ya nanti ya. Iya, mungkin nanti ya karena Iya. laporannya juga belum komprehensif. Iya. Terbaru pemerintah bilangnya bahwa mereka mencabut hak guna bangunan dari Iya. laut itu. Karena kan ini aneh gitu, di laut ada hak guna bangunan gitu kan. Dan- Padahal jelas-jelas putusan MK bilang bahwa tidak ada hak guna bangunan di lautan gitu. Di laut itu tidak boleh ada apa-apa dibangun gitu loh. Iyalah, Pak. Tapi ada aneh gitu kan. Akhirnya pemerintah tadi barusan kita dengar udah mencabut gitu kan. Cuma Iya.
kita masih mengulik nih sebenarnya siapa sih di balik itu gitu kan. Iya, walaupun udah ada nama ya. Iya, katanya bilangnya di tahun 2023, tapi juga ada versi yang bilang ternyata sebenarnya itu tuh sudah ada di tahun 1982 gitu. Hah? Sudah lama. Iya, iya ada bisik-bisik itu. Oh, gitu ini kan. tapi belum bisa dikonfirmasi ya. Kita belum bisa konfirmasi, hanya menduga-duga, makanya hanya mungkin isu-isu nanti informasi yang berseliweran ya. mungkin nanti kita konfirmasi dulu untuk jelasnya. Tapi memang isu itu tuh menghebohkan karena. Iya. Tapi kalau dilihat dari Google Earth ya, ternyata udah ada kotak-kotaknya gitu ya? Iya. Satelit ya? Iya, artinya. Udah kotak-kotakin ya, dikapling-kaplingin ya? Iya, karena itu sebenarnya udah lama jadinya kan, gitu loh sebenarnya. Dan kan banyak itu netizen yang nyoba kan, pakai aplikasi Bumi, terus kemudian diikutin koordinatnya, dimasukin terus kemudian ke Google Earth, terus pas dilihat, oh iya bener udah ada. Sudah Udah ada kotak-kotaknya, iya, Pak. sehingga muncul dugaan itu sudah lama itu kan. Cuma kan memang belum diverifikasi. Itu menjadi hal yang sangat agak miris ya, karena kan laut kita dibikin gitu kan. Karena betul. Dari RT RW Banten sendiri di Tangerang itu yang garis pantai itu memang tidak boleh dipakai untuk kegiatan apapun karena masih digunakan oleh para nelayan gitu. Nelayan untuk mencari ikan untuk mencari ikan. Iya, gitu. untuk kegiatan ekonominya lah ya. Iya. Jadi muncul alasan kemarin yang ini berguna untuk nelayan tuh agak aneh aja gitu. Iya. Pagar berguna untuk nelayan itu. Dan posisinya nggak jauh dari reklamasi. Itu jadi soal juga kan. DPR juga agak geleng-geleng kepala waktu RDP kemarin kan katanya agak aneh kalau nelayan katanya bilangnya ini apa namanya? Ini buat mensejarahkan nelayan gitu. Iya, buat mereka gitu ya. Karena agak dikarang-karang kalau kata DPR kemarin gitu. Oh, gitu. Ya. Oke, thank you banget Om Hafid. Gue sakit salah lagi namanya. Thank you udah hadir di Morning Zone. Ya, mungkin nanti bahasan terkait soal pagar laut ya, update-nya kita akan update di episode yang mendatang. Sampai jumpa, terima kasih dan jangan lupa Oke Zoners, tonton terus Morning Zone setiap hari jam 8 sampai jam 9, Senin sampai Jumat ya. Sampai jumpa.